Halo sahabat channel, berjumpa lagi. Sekarang saya akan membahas pertanyaan yang ada di kolom komentar yang di request oleh sahabat channel tentang Bang, tolong videokan bagaimana cara mengurus PPH, hasil jual tanah, dan di mana mengurusnya. Sahabat channel, sebelum saya lanjut, jangan lupa like dan tekan subscribe channel ini agar channel saya ini dapat berkembang. Terima kasih atas dukungan sahabat channel. Sahabat channel, kalau kita habis menjual tanah atau kita habis membeli tanah, itu secara otomatis kita harus membayar pajak PPH-nya. Dan kadang-kadang aturan di lapangan itu PPH itu ditanggung oleh penjual, ya. Karena PPH-nya itu berdasarkan NPWP penjual, bukan NPWP pembeli dipakai, tetapi NPWP penjual. Nah, tetapi kan kadang-kadang di lapangan yang terjadi pembeli ini maunya cepat, ya, maunya cepat. Dan pembeli itu biasanya dia yang jual mau urus sendiri. Tetapi dalam video ini berdasarkan informasi bagaimana cara mengurus PPH, baik yang mengurus itu penjual atau yang mengurus itu pembeli. Karena prosesnya itu sama, hanya yang membedakan yaitu kita harus memakai nomor NPWP atau nomor pajak dari pihak penjual. Sahabat channel, untuk mengurus PPH ini, yaitu kita harus mengurus di kantor pajak setempat, ya, di mana kita berdomisili atau di mana letak objek tanah kita yang kita perjualbelikan. Kalau si pihak pembeli yang mengurus PPH-nya ini, pembeli diwajibkan untuk meminta fotokopi NPWP penjual. Ini kalau pihak pembeli yang mengurus diwajibkan untuk meminjam atau meminta fotokopi NPWP penjual. Tetapi kalau penjual yang mengurus, berarti kan dia yang punya sendiri NPWP tersebut. Tetapi sahabat channel, yang video kemarin yang saya sudah katakan bahwa sebelum kita ke kantor pajak, kita harus mengurus BPHTB di kantor Dispenda, ya, di kantor Dispenda. Dari hasil pengurusan BPHTB ini, kita membawa di kantor pajak. Kita mengurus ke kantor pajak. Setelah kita datang di kantor pajak, itu sahabat The Channel, ada namanya itu, ini yang agak ribet bagi saya, karena kita harus pintar otak-atik HP kita, karena nomor antriannya diambil secara online, ya, di kantor pajak. Diambil secara online. Kalau kita yang pintar otak-atik HP, ya itu lancar. Tetapi bagi kita yang orang bilang gaptek, nggak tahu teknologi, ya semacam saya ini, itu agak ribet, ya, agak ribet. Tetapi khusus di Kota Kendari, kantor pajak di Kota Kendari, saya tidak tahu, mudah-mudahan di daerah lain seperti itu juga. Kalau kita melapor sama security-nya, ya, atau pegawainya bahwa kita ini mau mengurus PPH, ya, kita mau mengurus PPH hasil jual tanah. Sahabat channel, itu ada tersendiri komputer yang bisa melayani sistem PPH. Jadi security atau pegawai pajak itu akan mengantar kita. Jadi tidak pakai lagi nomor antrian sahabat channel, tidak memakai lagi nomor antrian secara online, tetapi langsung diarahkan di komputer untuk mengisi berapa kira-kira
yang harus kita bayar PPh kita. Nah, nanti di situ tercetaklah yang namanya e-billing. Nah, ini lembaran e-billing inilah yang kita pakai untuk membayar PPh kita. Nah, di video saya sebelumnya juga ada contoh kode e-billing ya. Ada contoh lembaran kode e-billing. Nah, setelah dicetakkan lembar kode e-billing ini, karena kode e-billing ini dicetak berdasarkan BPHTB. Nah, BPHTB ini yang dipakai dasar untuk pembayaran PPh. Nah, setelah kita mendapatkan kode e-billing sahabat The Channel dari kantor pajak, itu langsung kita bayar di kantor pos. Nah, pembayarannya itu lewat kantor pos sahabat The Channel. Nah, biasanya itu di kantor pajak itu juga sudah ada kasir pembayaran untuk kantor pos. Jadi kita tidak terlalu jauh untuk pergi pembayaran. Nah, tetapi sahabat The Channel, kode e-billing ini berjangka waktu selama 30 hari ya, selama 30 hari. Kalau selama 30 hari sahabat The Channel tidak membayar PPh ini, itu harus dicetak ulang lagi atau pergi melapor lagi dan dicetak lagi yang baru. Tetapi sahabat The Channel, kalau harus dicetak lalu sahabat The Channel pergi membayar, itu langsung ke kantor pos. Jadi sahabat The Channel, untuk mengurus PPh ini sangat mudah ya, sangat mudah dan tidak terlalu lama ya, tidak terlalu lama. Dan ini sangat cepat karena kantor pajak pelayanannya juga makin ditingkatkan ya, makin ditingkatkan. Dulu pakai nomor antrian online, sekarang kalau kita melapor secara bilang mengurus PPh langsung dilayani. Sahabat channel, semoga ini bisa bermanfaat, dan kalau sudah selesai BPHTB dan PPh, sahabat channel bisa langsung ke kantor notaris untuk mengurus akte jual beli.